Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini aku mau cerita tentang perjalanan liburanku ke Pantai Ujung Genteng di awal tahun ini. Tanggal 1 Januari 2021, hari Jumat jam 3 pagi, aku sama suami berangkat dari daerah Citerep Bogor menggunakan sepeda motor. Oh iya, untuk perjalanan kali ini kita mengandalkan GPS ya teman-teman. Ada 2 jalur yang dikasih sama GPS. Yang pertama jalur Cikidang yang nantinya bakal ngelewatin Pelabuhan Ratu. Yang kedua jalur Sukabumi terus ke Jampang Surade. Nah, kita memilih untuk lewat Jampang Surade karena jaraknya lumayan lebih dekat dibanding ke Cikidang Pelabuhan Ratu. Ya, bedanya sekitar 30 kilometeran. Awalnya kita kira perjalanan bakalan padat karena malam sebelumnya tahun baru. Tapi alhamdulillah lancar dan cerah sampai daerah Surade. Cuma pas masuk daerah Ujung Genteng itu mulai hujan intensitasnya rendah dan sedang. Setelah cukup reda, kita lanjutkan lagi perjalanannya dan akhirnya sampai di Pantai Cibuaya itu sekitar jam 11 siang. Untuk penginapan sendiri jangan khawatir ya buat teman-teman yang mau datang ke sini. Di sini sudah tersedia banyak penginapan. Walaupun di high season dan kita nyarinya on the spot, alhamdulillah kita masih bisa dapat kamar yang lumayan terjangkau dan dekat dengan pantai. Untuk harganya bervariasi ya, pinter-pinter aja buat nego harganya. Kamarnya pun rata-rata lumayan lengkap, minimal ada kipas dan kamar mandi di dalam. Sambil kita istirahat dan makan, hujan pun masih belum ada tanda-tanda bakalan reda. Alhamdulillahnya sekitar jam 3 itu hujan udah reda. Tanpa pikir panjang kita langsung berangkat ke destinasi yang pertama, yaitu konservasi penyu. Letaknya di Pantai Pangumbahan. Jaraknya sih gak terlalu jauh kalau nginepnya di Pantai Cibuaya. Bisa jalan kaki nyisir pinggir pantai ataupun lewat jalan biasa pun bisa. Tapi kalau nginepnya di Pantai Ujung Genteng itu lebih baik pakai kendaraan. Jalannya udah aspal kok, tapi ada beberapa bagian jalan yang rusak karena sering terendam air. Sesampainya di konservasi penyu itu kita terlalu awal datangnya. Ternyata jadwal pelepasan penyu itu sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Sedangkan kita sampai sana itu sekitar jam setengah 4-an. Tapi tak apa sih, kita bisa lihat penyunya atau telur-telur yang masih di dalam pasir. Oh iya, untuk tiket masuknya sendiri itu 10.000 per orang ya. Balik lagi ke pantainya, Pantai Pangumbahan ini ombaknya tergolong besar. Jadi untuk para wisatawan memang dilarang untuk berenang di pantainya. Tapi pemandangannya cukup menawan kok, sambil nunggu pelepasan tukiknya, kita bisa foto-foto sampai bosan. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Jam setengah 6 para petugasnya masuk ke wilayah pantai dengan membawa sekeranjang tukik. Sebelum pelepasan, kita diberikan pengarahan untuk tidak menyentuh tukiknya dan mendoakan supaya untuk tukik bisa selamat sampai nanti 30 tahun yang akan datang mereka balik lagi ke sini. So, kita hanya bisa lihat mereka jalan ke pantai sampai terbawa ombaknya. Tapi itu pengalaman yang seru sih menurut aku. Setelah semua tukik itu terbawa ombak, kita langsung pulang sambil menikmati sore hari berjalan di pinggir pantai. Sampainya di penginapan, kita langsung bersih-bersih dan istirahat. Hari kedua rencananya kita mau ke Pantai Cipanarikan sama ke Karanggantung. Pantai Cipanarikan terkenal sama pasir putihnya. Nah, kalau Karanggantung itu pantai yang karangnya ngegantung. Informatif sekali ya. Kita berangkat jam 7 pagi dan luar biasa jalan ke Pantai Cipanarikan itu jalannya butuh effort yang tinggi. Rutenya dari pintu masuk konservasi penyu itu masih lurus lagi kurang lebih 3 kiloan. Jalannya sendiri masih belum diaspal ataupun dilapisin batu, jadi masih pasir yang berlumpur. Terus masuk ke pantai ini gak ada biaya masuk, alias gratis. Tapi pas banget mau masuk pantainya udah ada bangunan kayak buat tiketing gitu, cuma kayaknya gak keurus atau gimana. Jadi kemarin kita cuma bayar biaya parkir aja. Dari parkiran ke pantainya kurang lebih 200 meteran. Ada 2 jalur. Yang pertama jalur yang langsung masuk ke pantai. Yang kedua agak muter dulu lewat muara gitu. Pas masuk pantainya kita bisa langsung ngeliat pantainya. Lah gimana sih? Sama sih kayak pantai-pantai yang lain. Ada pasir, ada air laut, ada ombak, sampah juga ada. So, yang mau ke sana jangan nambah-nambahin sampahnya ya teman-teman. Kita lanjut ke destinasi yang kedua yaitu ke Karanggantung. Pantai Karanggantung ini letaknya ada di sebelum masuk Pantai Ujung Genteng atau searah jalan pulang. Gak terlalu jauh sih.
Kita pun dari pantai Cipanarikan cuma perlu waktu setengah jam sampai pinggir jalan ke arah pantainya itu. Jangan khawatir kelewatan. Pokoknya kalian lihat aja pelangnya ada di sebelah kanan kalau dari arah ujung genteng. Nah, pas awal-awal sih jalannya udah rapih tapi masih berbatu gitu. Kita udah seneng karena mikirnya udah kayak gitu jalannya sampai pintu masuk ke pantainya. Tapi ternyata baru sekitar 500 meteran. Dan sisanya itu jalan tanah. Berhubung memang lagi musim hujan, jadi tanahnya makin susah dilewatin, alias jeblok. Kita sempet nyoba, tapi akhirnya nyerah setelah maju sekitar 10 meteran. Soalnya parah banget cuy. Akhirnya kita balik lagi ke pinggir jalan. Kebetulan ada warung soto ayam. Terus nanya bisa nitip motor atau enggak ke si ibunya. Boleh katanya. Sampailah kita ke ujung jalan batu itu. Nah, pas mulai menapaki jalan yang jeblok, singkat cerita kita akhirnya diojekin sama dipandu juga. Dan memang nggak nyesel sih pakai ojek. Soalnya kalau jalan kaki itu lumayan jauh. Tambah lagi jalannya jeblok banget. Nah, sesampainya di Karanggantung itu kita lagi kurang beruntung. Lagi pasang gitu, jadi gak bisa turun sama sekali. Dan airnya lagi lumayan keruh juga. Ya, apa mau dikata, kita gak sampai setengah jam ada di sana. Tapi untungnya di sana tuh gak cuma Karanggantung aja. Tapi ada Curug sama Pantai Batu Pengantin juga. Jadi kita memutuskan untuk lanjut ke sana. Jaraknya sih nggak terlalu jauh dari Karanggantung, kurang lebih setengah jam. Cuma medannya jalan setapak ya. Pertama kita ngelewatin pinggiran sawah. Nah, baru setelah itu lewat jalan setapak kayak tebing gitu. Ada pijakan sama pegangan tali tambang juga. Cuma karena habis hujan jadi lumayan licin. Hati-hati aja ya. Nah, ini nih pantai yang memang masih bersih banget dan sepi banget sih. Kebetulan pas kita turun cuma ada satu warga yang lagi mancing. Tapi karena terlalu sepi juga, kita cuma main di sekitaran air terjun, gak eksplor lebih jauh soalnya agak gimana gitu. Orang sepi banget. Jam 3 kita baru sampai penginapan. Bersih-bersih dan istirahat sebentar. Setelah dirasa cukup istirahatnya, jam 4:30 kita jalan lagi di pinggir pantai depan penginapan. Capek sih, tapi mumpung lagi di pantai, main-main pasir, main sunset, nulis-nulis di pasir, ke bawah ombak, nulis lagi, ke bawah ombak lagi, gitu aja terus. Udah capek dan udah malam juga, kita langsung istirahat di penginapan. Berakhirlah hari kedua liburan kita. Esok harinya jam 6 pagi kita udah check out, soalnya masih ada 2 destinasi lagi. Yang pertama, kita langsung ke Bukit Teletabis. Jam 6:30 kita udah sampai di sana. Dari pinggir jalan masih sekitar 1 kiloan sampai ke bukitnya. Jalannya masih jalan pasir gitu. Mobil juga tapi masih bisa masuk. Nah, di sini ini tempatnya bisa dipakai buat camping juga ya. Soalnya pas kita ke sana udah ada tenda-tenda gitu. Banyak sapi-sapi juga. Mungkin buat properti foto kali ya. Bagus kok tempatnya, bukit-bukit gitu. Udah puas foto-foto, kita lanjut perjalanan pulang. Tapi sebelum pulang kita mampir dulu ke Curug Cikaso, karena jaraknya pun gak terlalu jauh dari arah jalan pulang. Curug Cikaso ini terletak di aliran sungai Cikaso. Goreng aja lah, capek ini kepanjangan. Nah, gak tahu ini kebetulan atau keberuntungan, jadi pas hari itu baru dibuka pertama kalinya lagi setelah selama tahun baru ditutup total oleh dinas atau apa atau siapang gitu. Kita kurang jelas dengerin dari bapak yang di parkirannya. Jadi pas masuk itu kita nggak diminta tiket masuk, cuma disuruh pakai masker aja sama jaga jarak. Kalau pas kita naik itu harga kapalnya sendiri PP 65.000 ya. Terus pas masuk curugnya pun ada tiket kebersihan Rp1.000 per orang. Curug Cikaso ini jadi menariknya karena kalau kita naik perahu gitu kayak di Thailand katanya. Samping-sampingnya masih pohon gitu sepanjang sungai dan airnya masih jernih hijau gitu. Dan kalau beruntung kayak kita itu bisa lihat pelangi di bawah air terjunnya, mantap. Habis itu kita lanjutin perjalanan pulangnya dan alhamdulillah kita sampai rumah dengan selamat. Di segitu aja perjalanan liburan singkat kita kemarin. Banyak cerita sebenarnya sama liburan, tapi mungkin bukan buat konsumsi publik, jadi kita gak ceritain ya guys. See you on the next trip. Nantikan perjalanan kita selanjutnya. Thank you, bye-bye. Udah amat lah.